Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pembelajaran terpadu. Jadi tema kita adalah kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Subtema hidup rukun di sekolah. Sebelumnya anak-anak sudah dengar apa itu kerukunan? Apa itu kerukunan? Baik, kerukunan adalah kondisi hidup damai dan harmonis dalam masyarakat dengan saling menghormati, menghargai dan tolong menolong antara individu maupun kelompok, meskipun memiliki perbedaan dalam hal agama, suku atau budaya. Dapat disimpulkan bahwa kerukunan itu artinya kita hidup rukun, tidak bertengkar dan saling membantu. Di sini saya ada gambar. Dari gambar ini, anak-anak apa yang kalian lihat? Membersihkan kelas, mereka sedang piket, ya. Lalu apa yang terjadi jika mereka tidak hidup rukun? Betul, kelas mereka akan kotor. Kemudian siapa di sini yang pernah bertengkar dengan teman? Bagaimana akhirnya rukun kembali? Oh, banyak ya. Walaupun sering bertengkar, tapi akhirnya pasti berdamai, ya kan? Baik, harus. Jadi, apa pentingnya rukun di sekolah? Sangat penting karena menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman dan kondusif, sehingga siswa dapat fokus dan berkembang secara optimal. Artinya, hidup rukun di sekolah adalah fondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara emosional dan sosial, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi tentang hidup rukun melalui kegiatan membaca. Yang kedua, menjadikan kembali isi teks dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga, menjelaskan contoh sikap hidup rukun di sekolah. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kerukunan dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, mendeskripsikan bentuk kegiatan sosial di lingkungan sekolah yang mencerminkan kerjasama dan kerukunan. Yang keenam, menunjukkan sikap gotong royong, toleransi dan tanggung jawab dalam diskusi. Jadi hari ini tujuan kita adalah menemukan informasi dari teks tentang hidup rukun. Kedua, menjelaskan contoh kerukunan di sekolah. Dan yang terakhir, menjelaskan kegiatan sosial dan kerjasama di sekolah. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Betul. Teks yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, teks non-fiksi.
Baik, jadi teks non fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, data, atau peristiwa nyata yang benar-benar terjadi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau argumen kepada pembaca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks non fiksi adalah tulisan berdasarkan kejadian nyata dan berisi informasi, bukan khayalan. Contoh dari teks non fiksi, ada yang tahu? Yang pertama, buku sejarah. Artinya bahwa teks non fiksi adalah tulisan yang berisi informasi nyata atau kejadian sebenarnya, bukan cerita khayalan. Berbeda dengan fiksi yang bersifat imajinatif, di mana teks non fiksi mengandalkan kebenaran dan objektivitas dan sumber yang akurat untuk mendukung isi tulisannya. Sebagai contoh, kita akan membaca sebuah teks pendek berjudul Hidup Rukun di Sekolahku. Ketua kelas di mana? Tolong maju ke depan, bacakan teks